tentang laporan pertanggungjawaban pengurus dan Badan Pengawas KPN Sejahtera Bersama tahun buku 2023-2024. Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali diskusi ini, kami anggota mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua dan Pengurus Koperasi Sejahtera Bersama yang sudah memberikan pelayanan terbaiknya kepada kami, sehingga kita sama-sama merasakan keuntungan daripada koperasi ini. Nah, kemudian alhamdulillah juga kalau kita baca ada beberapa rezeki yang kita dapatkan tahun ini, dan itu semua adalah uang kita ya kembali ke kita semua, itulah namanya koperasi. Nah, kemudian saya ingin sedikit diskusi saja di halaman 8 laporan ini. Kalau kita baca, ada selisih pendapatan 2022-2023 ya, artinya ada penurunan sebesar 2,2%. Nah, rasanya penurunan ini kita pelajari bersama kenapa bisa nurun gitu. Artinya tidak hanya pengurus, tapi kita semua mesti membaca penurunan ini, karena kalau ada penurunan berarti kita dirugikan semua, bukan hanya pengurus tapi anggota juga dirugikan. Kalau kita tengok penurunan ini, pertama karena ada penurunan suku bunga, yang kedua pendapatan bersih dari simpan wajib berkurang, dan juga ada stagnasi usaha simpan pinjam. Nah, ini saya rasa mungkin karena kita ini sudah punya P1, P2, P3, P4, jadi kurang berminat untuk pinjam koperasi gitu. Tapi tadi Pak Edi sudah sampaikan bahwa koperasi juga menyediakan pembelian barang ya Pak Edi ya. Nah, nanti mungkin ini adalah peluang kita untuk membeli barang harga koperasi dengan Pak Edi, sehingga nanti keuntungan juga balik ke kita. Jadi kita semua adalah untuk memanfaatkan daripada koperasi ini. Kemudian yang keempat, ada anggota koperasi terkadang tidak membayar piutang sesuai angsuran pokok dan laba. Nah, saya rasa ini adalah pelajaran untuk kita semua, karena sebetulnya ini bukan hanya yang bersangkutan, tetapi kita ikut rugi semua gitu. Nah, saya rasa ini perlu dikasih sanksi ya Pak Ketua, Bu Ketua ya, dikasih sanksi kalau ada yang begini, sanksinya apa gitu, sehingga kita jangan molor saja gitu, sementara sanksinya tidak ada, karena ini merugikan kita semua. Nah, ini yang perlu kita musyawarahkan, mungkin kalau ada yang begini gimana kita mau menindaklanjutinya gitu, supaya kita tidak dirugikan. Nah, ini mungkin kita perlu musyawarahkan supaya kita sama-sama enak melaksanakan koperasi ini, karena koperasi ini kan uang kita juga gitu, sehingga nanti kedepannya kita akan lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya untuk sementara, nanti kita diskusikan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanggungjawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan Ibu Miss tadi, silakan. Masukan dan ada sedikit tadi yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama tadi adalah terkait dengan selisih pendapatan di koperasi kita. Itu yang pertama karena jumlah anggota kita juga berkurang Pak. Jadi di tahun kemarin itu 3 orang mundur, terus Pak Agung mundur, Yayu. Ya Bu Yayu, kalau Pak Mun baru di Desember ini. Terus ada juga yang penarikan dana yang disimpan. Nah, selanjutnya terkait dengan kita biasanya mendapatkan sisa hasil pembuatan pakaian mahasiswa baru di tingkat 1. Nah, biasanya pas saat rapat atau rat ini uangnya udah kita terima. Tetapi di tahun ini kita belum terima uangnya, sehingga itu belum kita bisa masukkan ke dalam pemasukan Pak. Kemarin harusnya di tanggal 7 kata Pak Sahidan itu sudah masuk, ternyata kita tunggu belum. Jadi ya sudah, yang penting kita sudah rat dulu.
kalaupun nanti ada dari Koperasi Bengkulu memberikan uang SHU-nya, kita akan masukkan di tahun laporan yang di 2024-2025. Untuk yang dari penjamit itu sudah. Jadi selain itu juga ada beberapa macet ya, macet dalam pembayaran, itu juga menjadi salah satu masalah kita. Jadi itu yang kenapa pendapatan kita menurun. Nah, untuk di sewa toga, kalau di tingkat di D3 perawat dan bidan itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Kalau terutama untuk yang di perawat nggak ada masalah. Nah, yang agak sedikit nggak bisa kita pastikan itu adalah bagi bidan D3 maupun D4. Jadi termasuk juga yang kemarin waktu kita cetak toga, saya sudah sampaikan ke Pak Edi, hitung betul antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita sudah mengeluarkan 4 jutaan, apakah mahasiswa D4 bidan itu akan ngebom ke kita gitu. Jadi kalau D4 anak bidan ini kan banyak yang mungkin dari kalangan ekonomi menengah ke atas, jadi mereka banyak yang membuat sendiri. Jadi nggak bisa kita pastikan bahwa itu menjadi pendapatan setiap tahun untuk terutama yang di bidan. Jadi kemarin saya sudah koordinasi dengan Bu Yeni dan Bu Weni untuk men-strip anaknya sebisa mungkin mereka bonnya ke kita gitu. Jadi itu menjadikan penghasilan buat kita. Nah, tetapi ya balik lagi ke individunya bahwa kita tidak bisa memaksakan begitu. Nah, untuk peminjam yang bermasalah ini lewat BP kita sudah memberikan surat teguran 1, 2, 3 bahkan lebih gitu ya, supaya angsuran atau melakukan proses pembayaran sesuai dengan yang dia janjikan gitu ya. Jadi di awal itu kita sudah berjanji bahwa misalnya saya ngutang 10 juta untuk berapa tahun begitu, sehingga potongan saya berapa di setiap bulan itu sudah. Tetapi ya kita tidak tahu apakah rezekinya belum ada sehingga tidak bisa memberikan angsuran gitu ya. Nah, untuk itu sudah. Nah, untuk yang di rencana kerja tahun depan itu sudah saya dan Pak Edi beserta BP itu kemarin kita sudah diskusi juga terkait dengan rencana kerja di tahun depan. Harapannya dengan adanya rencana kerja yang satu poin sudah saya tambahkan itu menjadi pengingat ya buat kita semua bahwa kalau kita meminjam ya harusnya membayar gitu sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan di awal. Karena ini uang kita bersama, sama-sama kita kelola supaya koperasi kita tetap bisa berjalan seperti biasanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari Pak Edi? Saya Bu, Ya, silakan. mungkin untuk rencana kerja ini Bu, yang bidang keuangan ini, ada pasal bidang keuangan nomor D itu, anggota koperasi diperbolehkan meminjam uang tidak lebih 5 kali tertinggi simpanan koperasi. Dan apabila anggota koperasi menghutang lebih dari 50 juta, maka mendapat rekomendasi dari ketua dan badan pemeriksa. Kalau menurut saya tidak cukup dengan rekomendasi saja, tapi ada surat gadainya sama kita. Apa namanya itu? Sertifikat tanah atau apa? Sehingga ada apa kita bisa gadaikan sertifikatnya itu. Oh ya, itu sudah Pak. Ada juga teman kita yang meminjam di atas itu, mereka memberikan sertifikat. Tetapi ya balik lagi ke individunya, ke oknumnya, bahwa kemarin ada yang ya tipu-tipu dikit lah begitu ya. Kalau menurut saya begitu kasarnya, begitu tipu-tipu dikit. Jadi misalnya gini, saya minjem 100 juta, saya kasih borot motor. Sementara motor itu tidak seharga uang yang saya pinjam. Berarti begitu. motor, berarti yang diborongkan itu sesuai dengan harga pinjaman. Ya, nah itu. Jadi untuk ke depan nanti mungkin untuk pengurus dan dibantu oleh BB. Jadi sebelum peminjam
Jadi kita mungkin harus survei dulu harganya berapa sih gitu. Jadi kalau misalnya saya minjem 100, saya borokkan motor, berapa sih harga motor itu? Gitu. Sehingga motor saya itu harganya balance dengan uang yang saya pinjam. Nah, itu beberapa anggota kita itu begitu kemarin, tipu-tipu itu harga yang sertifikat yang dia kasih itu tidak balance, gitu ya, tidak imbang dengan uang yang dia pinjam. Gitu. Nah, itu sudah kita sampaikan, tetapi ya karena oknum balik lagi. Jadi mohon bantuannya sama-sama ke depan itu menjadi proses pembelajaran dan perbaikan bersama. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi Pak Chandra? Iya. Terima kasih, saya tambahkan sedikit. Tadi perihal ada penurunan SAU kita sekitar 2 jutaan ya tadi ya, kurang lebih. Nah itu antara lain uang SAU dari Bengkulu belum dikasih dari pasien, kalau tahun kemarin itu sekitar 6 jutaan. Iya, seharusnya naik. Kemudian rencana kami, andaikan uang dari Datuk itu cair keluar ya, itu mau untuk apa? THP, tunjangan apa? Puasa. Ya. Nah itu kan kita ya ceritanya tadi ya. Ceritanya itu kita itu kan koperasi dari dulu itu dapat dari koperasi Bengkulu ya. Nah, kemudian di Kaprodi perawat dapat, Kaprodi bidan dapat. Kalau bidan kami, andikan itu untuk PHP, yang 3 item tadi itu koperasi, dari perawat, dari bidan itu jadikan 1. Kemudian itu dibagi lepang atau Kaprodi berapa, gitu kan? Itu. Jadi jangan hanya ngungkit yang punya koperasi saja, karena yang dari dulu yang punya koperasi itu yang punya koperasi, yang punya perawat, punya bidan itu ya itu untuk taktis atau kesejahteraan perawat bidan. Andaikan itu mau dibagi 3 item tadi, perawat, bidan, punya koperasi jadikan 1, sehingga nanti dibagi ke seluruh karyawan di sini. Harapan kami gitu. Itu masalah apa? Yaitu untuk PHP, tunjangan bulan puasa ini. Karena di Bengkulu kemarin kita lihat di WA group sudah dibagi kan dari koperasi itu. Kita nggak dapat ya? Itu kemarin Bu Yanti gimana Mbak? Bu tanya mereka. Nah itu, jadi maksud saya itu tadi, kalau ada nanti itu bisa cair gitu. Kemudian masalah ada yang tanya silakan Bu Sur, apa? Oh ya, terima kasih. Masalah yang apa? Yang selalu terlambat membayar. Sudah dulu yang sering terhambat, yaitu kalau itu lancar, itu kan memudahkan kita, karena kalau kita pinjam ya utang itu kita berkewajiban. Andaikan kita meninggal pun nanti keluarganya dituntut juga, ya, dituntut untuk pengembalian karena ini punya kita bersama kan, gitu. Jadi kalau kita cicil, kita angsur, itu kan meringankan kita. Dan sanksi dari kita sudah dari dulu sudah disebutkan, yaitu bunganya dinaikkan gitu kan, tapi belum pernah kita laksanakan. Yang itu aja nggak lancar, apalagi di itu gitu kan, kalau dinaikkan gitu kan. Jadi itu tadi, kalau sanksi sih sudah, tapi kita mau menerapkan gimana ya? Waktu itu aja apa nggak lancar, kalau kita naikkan lagi nanti tambah gimana gitu kan, gitu. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Nanti mungkin ada yang nambah, silakan. Terima kasih. Masih ada tanggapan atau pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu? Sriyanti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pasti bulan hari ini kita sudah rapatkan kembali
juga di sini memang saya yang paling besar meminjam. Terus apa yang dikatakan dari sama Pak Chandra, ada aturan. Aturan meminjam itu kalau kita udah lebih dari 50 juta itu kita sudah pakai ampunan. Oke, memang seperti itu. Itu adalah kita ini sudah banyak pengalaman kita ya. Kalau kita tidak punya ampunan, nanti seandainya atau dia gimana gitu ya. Jadi kita apa yang kita harapkan terhadap dia gitu ya. Jadi masa saya mengambil sendiri. Kemarin saya memang paling besar minjam di sana. Cuma ceritanya aja besar. Saya itu memang yang paling sering minjam. Sebentar sudah lihat lagi. Memang saya tidak mengatakan bagi saya merasa bersyukur. Saya sangat terbantukan dari koperasi ini. Apa yang saya inginkan, beli motor, kurang uangnya pindah koperasi. Kulkas saya rusak, Mas, tolong Mas, saya mau beli kulkas. Nah itu bagi saya. Nah terus yang minjam itu besar itu kemarin, kulkas 100 juta itu saya uang 100 juta. Memang kalkulasi gitu. Nah jadi kemarin saya memang memakai ampunan. Saya walaupun belum memang sudah sampaikan dengan saya, tapi saya sudah tahu itu memang tidak senilai uang yang saya pinjam seketika saya berikan, gitu ya. Nah itu nanti seandainya memang kalau memang itu mengendaki mau begitu seperti itu, insya Allah saya beri. Tapi kalau saya minta ya kalau bisa ini saya tidak akan ibaratnya itu saya nggak pernah terlambat gitu kan. Jadi kalau memang salah saya ya kalau memang cukup itu saya minta ya cuma cukup itu Pak Edi. Cuman saya sudah melakukan aturan walaupun itu tidak sesuai dengan aturan yang dihendaki. Jangan sampai nanti ada sentingan. Ya kita ini kalau bisa koperasi ini kita aman, nyaman, tentram, gitu kan? Apa namanya koperasi adalah gotong royong kerjasama. Tentram ayam. Gitu ya. Nah jadi maksud saya jangan sampai itulah saya yang punya paling besar, saya yang minjam itu tidak sesuai dengan sertifikatnya, gitu ya. Gitu. Nah jadi walaupun itu kebun sawah, nah itu pokoknya saya sampaikan. Ya kadang-kadang orang-orang ini ya orang-orang ini kadang hanya bisa bicara gitu kan. Disitulah kita saling membantu kawan gitu kan. Nah itu aja. Terus Mas Edi, tadi saya lihat katanya ada kita ini untuk toga gitu ya. Sedangkan sewa toga Mas ya. Apakah sudah saya belum tahu yang minus, yang D4 gitu ya. Nah kalau menurut saya itu sewanya itu kan kita ini tidak semuanya orang masuk koperasi. Nah itu perlu kita jelaskan juga sama orang-orang yang tidak masuk koperasi. Jangan sampai memang bagus. Aku sangat-sangat bagus baru koperasi inilah yang namanya mensejahterakan karyawannya, ibaratnya anggota, gitu ya. Jadi uang apa aja pokoknya saya membandingkan sendiri di tempat suami saya, gitu ya. Bukan saya menjelekkan, gitu kan di rumah sakit banyak orangnya. Padahal kita minjam besar, cuma uangnya dapat nggak sebanding yang kita sini nggak minjam, uangnya dapat 200.000, itu nggak minjam, kita dapat segitu. Kalau di situ kita minjam, jadi maksud saya capcuk bukan lagi satu, saya punya tanggung dua di koperasi kita ini sangat bagus sekali ya. Saya juga ini juga Pak Edi, pokoknya kami juga merasa nanti seandainya Pak Edi nggak ada di sini, tidak pensiun, ya itu harapan saya. Dan kalau ini Pak Edi nggak usah keluar, tetap di sini saja. Hidup Edi. Jadi ya di samping ini juga supaya kita tetap silaturahmi. Ya, saya di Pak Karim ke sini datang. Kan? Jadi dia juga kalau kita masih mengharapkan, tolong Pak Edi masih kami mengharapkan untuk kedatangannya Kasih. Nah itu tadi maksud saya untuk kembali lagi yang sewa itu tolong Mas Edi nanti dijelaskan, jangan sampai ada senting-senting di luar. Oh kecilnya mau dimasukkan situ, tapi tidak masuk koperasi. Nah gitu kan? Itu aja Pak Edi saya kira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas masukannya, kayaknya Pak Edi nih yang bisa menanggapi yang masalah toga tadi Pak. Kalau yang itu tadi kan Karena toga ampunan.
Ya, terima kasih dari Bu Suryati tanggapannya. Yang perihal tadi masalah anggunan itu sudah kita bahas tahun kemarin juga, ya. Ya, ini untuk yang lain bukan hanya Bu Suryati. Ya, mohon konsekuensinya juga, ya, itu. Kemudian masalah apa tadi Bu? Toga. Yang toga Bu, ya, kita selama ini hanya mengurus dan hanya punya D3 perawat sama D3 bidan, ya. Kemudian yang D3 bidan sudah berapa tahun ini, kita 2 tahun atau 3 tahun ini, itu tidak semua pinjam dengan kita. Jadi paling yang kemarin itu hanya 20 orang, sedangkan yang lain dia buat sendiri. Itu yang untuk bidan. Kemudian yang D4 kemarin itu boleh dikatakan kita agak dipaksa dengan Datuk Sanida. Sebenarnya kita nggak punya toga itu, makanya kita kemarin buat toga yang D4 itu istilahnya karena dia kayak minta tolong gitu kan, yang nanti takut di ngomong apa gitu kan. Itu akhirnya saya konsultasi dengan pengurus gitu kan, dengan BP juga apa. Nah, itulah kita buat 14 bu pasang sama yang D3 ada 6 buah. Kemarin karena apa? Karena udah rusaknya juga, karena udah lama. Tapi D4 Bengkulu pinjam sama dia enggak kok? Enggak. Oh, saya pinjam. Enggak. Yang sini aja kemarin hanya 13 orang kemarin itu, 13 orang yang D4. Itu karena dipaksa, karena kita hitung untuk kelanjutannya. Kalau itu hanya sekali dia pinjam kan. D4 kali ini insya Allah nyewasanya tetap kelasnya dari sini. Oh, yang perawat. Oh, yang perawat juga kami belum pernah itu, karena lain toganya. Toga itu lain ada listnya gitu kan. Yang bidan yang susah di. Kemudian perihal untuk kepengurusan, yaitu sebagai bendahara, kalau dalam periode pemilihan kemarin saya sampai Maret 2027. Dan itu insya Allah saya nanti berpensiun, saya akan mengerjakan di rumah. Kemudian di sini dibantu oleh sekretaris sama ketua. Kalau ada yang mau pinjam secara administrasinya atau ada yang mau bayar secara manual, nanti sama sekretaris sama ketua. Saya kira itu yang bisa tambahkan. Terima kasih. Pak Edi, kan main satu kan wisudanya kan 800 ya UKT itu ya? Bayar wisuda Bayar Pak. wisuda itu kan di semester akhir kan? Oh Mas Rodi. Dulu itu Pak. Mas Rodi. Enggak, maksudnya Mas Rodi kan wisuda itu kan dibayar di UKT ya? Iya sekarang dari gabung Ya kan? Itu tidak bisa nyelip uang sewa toga. Karena bukan bisa ya. Sudah pola kali dari kementerian. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya supaya wajib pakai toga kita gitu. Ada legasi bahwa Gak ada ya ini keluar Medan keluar wisuda keluar dong. Yang dari pada keluar semua yang di. ada legasi dari atasan misalnya. Sebenarnya dari Kaprodi itu penekanan. Nggak usah dulu dari Kaprodi. Ya tapi kan anggota Kaprodinya dua-dua tidak anggota koperasi. Nah terus pesur dikit ya ini. Ya ini Kaprodi ini Pak. Yeni Suryani. Ya mana udah ngomong D3 juga Pak Bu. D3 juga itu tidak 100% nyewa ke kita yang bidan. mereka yang sendiri apa beli buat sendiri kan yang Ada yang buat, nggak tahu. Ya, buat sendiri. Katanya buat gitu. Nah itulah makanya saya bilang karena mungkin beda status sosial ekonomi kan antara bidan sama perawat. Kalau perawat itu di terus ekonominya gampang. Alam buat berapa namanya maksudnya? 300-an. Oh yang Kalau sewa 100 terus ditambah dengan apa Pak itu jaminan nanti kembaliin gitu kalau dia 100 sama itu ya. Mungkin nanti dibuat legasi dari ya Medila di bidang. karena pressure-nya yang dari atas itu kurang jadi tidak bisa itu kemarin sudah juga saya sampaikan ke Yeni-nya termasuk bikin yang D4 itu balance antara pengeluaran dan pemasukan itu kan takutnya tidak balance Kalau itu udah ini tidak cetak bisa mewajibkan anak-anak itu kurangi saku ini. ya